Selamat datang di channel YouTube Hantu Pinjol. Bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen. Pantau terus channel ini karena kita akan berikan giveaway menarik saat channel ini mencapai 500 subscriber. Hari ini kita akan membahas topik yang cukup menarik dan relevan di kalangan pengguna jasa keuangan, yaitu apakah paylater masuk BI Checking? Ini faktanya. Banyak dari kita yang mungkin sudah familiar dengan layanan paylater, tetapi masih ada keraguan mengenai dampaknya terhadap BI Checking kita. Mari kita kupas tuntas. Pertama-tama, penting untuk memahami apa itu BI Checking. BI Checking adalah sistem yang dikelola oleh Bank Indonesia untuk memantau riwayat kredit seseorang. Ini termasuk semua pinjaman yang kita ambil, baik dari bank maupun lembaga keuangan non-bank. Nah, pertanyaannya, apakah paylater juga masuk dalam kategori ini? Sebenarnya, paylater adalah salah satu bentuk kredit yang ditawarkan oleh berbagai platform e-commerce dan fintech. Ketika kita menggunakan layanan paylater, kita pada dasarnya meminjam uang untuk membayar barang atau jasa yang kita beli. Oleh karena itu, penggunaan paylater dapat mempengaruhi riwayat kredit kita. Mari kita lihat data grafik yang menunjukkan pertumbuhan pengguna paylater di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Grafik ini menunjukkan bahwa semakin banyak orang yang beralih ke layanan paylater sebagai alternatif pembayaran. Namun, seiring dengan pertumbuhan ini, penting bagi kita untuk memahami konsekuensi dari penggunaan layanan ini. Jika kita tidak membayar tagihan paylater tepat waktu, hal ini dapat berdampak negatif pada BI Checking kita. Lembaga penyedia layanan paylater biasanya melaporkan data nasabah ke BI Checking. Jadi, jika kita memiliki tunggakan, riwayat kredit kita bisa tercoreng. Ini bisa membuat kita kesulitan saat ingin mengajukan pinjaman di masa depan. Namun, ada juga kabar baik. Jika kita menggunakan paylater dengan bijak, misalnya dengan membayar tepat waktu dan tidak melebihi batas kredit yang diberikan, maka hal ini bisa membantu meningkatkan skor kredit kita. Ini adalah poin penting yang perlu kita ingat. Sekarang, mari kita lihat beberapa tips untuk menggunakan paylater dengan bijak. Pertama, selalu baca syarat dan ketentuan sebelum menggunakan layanan paylater. Pastikan kita memahami bunga dan biaya yang mungkin dikenakan. Kedua, buatlah anggaran bulanan untuk memastikan kita dapat membayar tagihan tepat waktu. Ketiga, jangan gunakan paylater untuk membeli barang yang tidak perlu. Ini akan membantu kita menghindari utang yang tidak terkendali. Dengan memahami bagaimana paylater berhubungan dengan BI Checking, kita bisa membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola keuangan kita. Ingat, penggunaan yang bijak akan membawa manfaat, sedangkan penggunaan yang sembarangan bisa berakibat fatal. Jadi, apakah paylater masuk BI Checking? Jawabannya adalah ya, dan itu tergantung pada bagaimana kita mengelolanya. Mari kita gunakan layanan ini dengan bijak, agar tidak terjebak dalam utang yang berlebihan. Terima kasih telah menyimak, dan sampai jumpa di video selanjutnya.